Halo semuanya, yuk belajar bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi datar adalah suatu bangun 3 dimensi yang memiliki sisi berbentuk datar, meliputi kubus, balok, prisma, dan limas. Untuk saat ini, kita hanya akan membahas mengenai prisma dan limas. Yang pertama, prisma. Prisma adalah bangun ruang yang mempunyai bidang alas dan bidang atas yang sejajar dan kongruen. Sisi lainnya berupa sisi tegak persegi panjang yang tegak lurus bidang alas dan bidang atasnya. Macam-macam prisma berdasarkan alasnya adalah prisma segitiga, prisma segi empat dengan alas segi empat atau persegi panjang, prisma segi lima, serta prisma segi N jika alasnya berupa segi N beraturan. Selanjutnya, jaring-jaring prisma. Jaring-jaring prisma diperoleh dengan mengiris beberapa rusuk prisma sedemikian sehingga seluruh permukaan prisma terlihat. Luas permukaan prisma. Luas permukaan prisma adalah seluruh luas sisi-sisi yang dimiliki oleh prisma. Prisma di sini memiliki dua sisi alas yaitu berbentuk segitiga sehingga luasnya adalah 2,5 kali A kali B, kemudian 3 persegi panjang B kali T ditambah C kali T ditambah A kali T, sehingga luas permukaan prisma sama dengan 2 kali luas alas ditambah luas bidang-bidang tegaknya. Volume prisma. Di sini kita akan menggunakan contoh prisma segitiga. Prisma segitiga merupakan setengah bagian dari balok, sehingga volume prisma ABDEFH adalah setengah dikali P kali L kali T. Kita pindahkan kurungnya ke depan sehingga kita peroleh setengah dikali P kali L adalah luas dari alasnya yang berbentuk segitiga. Volume prisma ABDEFH adalah luas alas dikalikan tinggi. 2. Limas. Limas adalah bangun ruang yang alasnya berbentuk segi banyak dan bidang sisi tegaknya berbentuk segitiga yang berpotongan pada satu titik puncak. Berdasarkan bentuk alas dan sisi tegaknya, limas dibedakan menjadi limas segi N beraturan dan limas segi N sebarang. Contohnya, limas segi 3, limas segi 4, limas segi 5. Selanjutnya, jaring-jaring limas. Jaring-jaring limas diperoleh dari mengiris beberapa rusuknya, kemudian direbahkan. Luas permukaan limas. Luas permukaan limas ABCD adalah luas ABCD sebagai alasnya, ditambah luas segitiga ABE, ditambah luas segitiga BCE, ditambah luas segitiga CDE, dan ditambah luas segitiga ADE yang merupakan sisi-sisi tegaknya. Sehingga kita tahu bahwa luas permukaan limas adalah luas alas ditambah jumlah luas sisi-sisi tegaknya. Volume limas. 6 kali volume limas OABCD adalah volume kubus ABCDEFGH, sehingga kita peroleh volume limas OABCD adalah 1/6 dikali sisi dikali sisi dikali sisi, sehingga diperoleh 1/3 kali sisi kuadrat dikali sisi per 2. Sisi kuadrat di sini merupakan alas dari limas, kemudian sisi dibagi 2 merupakan tinggi dari limas, sehingga volume limas OABCD adalah 1/3 dikali luas alas limas dikali tinggi limas. Bangun ruang sisi datar memiliki kaitan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga penting untuk kita pelajari. Kali ini kita akan membahas kaitannya dengan STEM, yaitu Science, Technology, Engineering, Art, Math. Science. Sewaktu cahaya menyentuh permukaan prisma, pembiasan terjadi di batas prisma antara udara dan kaca. Ketika panjang gelombang ini mencapai sisi lain prisma pada sudut yang berbeda, pembiasan terjadi di permukaan prisma. Kemudian cahaya putih terbagi menjadi beberapa cahaya, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Teknologi. Prisma dapat membuat efek dan transisi yang bagus pada videomu yang akan membuatnya unik. Ini dilakukan dengan cara menggerakkan prisma di depan lensa kamera secara perlahan. Selain itu juga dapat digunakan dalam trik fotografi. Engineering.
Dalam merancang suatu bangunan, roof framing adalah hal yang sangat penting. Atap rumah sering menggunakan desain dengan bentuk 5 segitiga atau juga bisa menggunakan bentuk prisma segitiga, seperti nampak pada rancangan berikut, disusun dengan memasang rusuknya terlebih dahulu. Art. Piramida yang terletak di Nekropolis Giza ini adalah bangunan yang berupa 5 segi 4 dan merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia. Dibangun selama lebih dari 20 tahun dan diperkirakan berlangsung pada sekitar tahun 2560 sebelum Masehi. Konsep piramida kemudian digunakan dalam membangun rumah. Salah satu piramid house berlokasi di Malibu Canyon dibangun selama lebih dari 3 tahun pada tahun 1982. Mathematics. Kembali membahas mengenai piramida di Giza yang dibangun setinggi 146 meter, pondasinya adalah level kurang dari 2 cm dengan persegi dalam 11 cm dan tepinya selaras dengan 3/60 derajat dalam kompas. Untuk menentukan arah utara dilihat dari pergerakan bintang, kemudian membagi sudutnya menjadi 2. Kemudian untuk membuat segitiga siku-sikunya kita bisa menggunakan konsep Pythagoras istimewa, yaitu 3, 4, 5, atau menggunakan 2 lingkaran. Garis yang menghubungkan irisannya adalah tegak lurus ke garis-garis yang melalui pusatnya. Tetapi, kemungkinan pada masa itu akan membuat sudut siku-siku dengan membuat level dengan jarak jauh. Selanjutnya, coba perhatikan pertanyaan berikut. Sebuah dus kemasan coklat berbentuk prisma segi 5 beraturan dengan panjang sisi 4 cm. Jika volume dus kemasan coklat tersebut 260 akar 3 cm kubik, berapakah luas permukaan dus kemasan coklat tersebut? Yang pertama kita lakukan adalah membangun model matematisnya. Dengan mengumpulkan informasi dari berbagai literatur, kita tahu bahwa prisma adalah bangun ruang yang mempunyai bidang alas dan bidang atas yang sejajar dan kongruen. Dalam hal ini berbentuk segi 5. Sisi lainnya berupa sisi tegak persegi panjang yang tegak lurus bidang alas dan bidang atasnya, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Diketahui prisma segi 5. Segi 5 tersebut mempunyai sisi 4 cm. Kemudian prisma mempunyai volume 260 akar 3 cm kubik. Ditanya luas permukaannya. Kita mempunyai model prisma segi 5 sebagai berikut dengan jaring-jaring nampak seperti pada gambar. Mentransformasikan dan menyelesaikan model. Data yang telah kita punya digunakan untuk menjawab pertanyaan sehingga diperoleh kesimpulan. Segi 5 terdiri dari 5 segitiga sama sisi, dengan sisi-sisinya adalah 4 cm. Kemudian kita mencari H-nya terlebih dahulu sebagai tinggi segitiga, maka kita peroleh H adalah 2 akar 3 dengan menggunakan konsep Pythagoras. Kemudian kita mencari luas alasnya, di sini berbentuk segi 5, sehingga kita bisa menggunakan rumus 5 kali luas segitiga, 5 kali setengah kali 4 kali 2 akar 3, sehingga diperoleh 20 akar 3 cm kuadrat. Selanjutnya volume prisma adalah luas alas kali tinggi. Kita tahu bahwa volumenya adalah 260 akar 3 sehingga sama dengan 20 akar 3 dikalikan T, sehingga kita peroleh T-nya adalah 13 cm. Selanjutnya kita mencari luas sisi tegaknya yang terdiri dari 5 persegi panjang, sehingga luas sisi tegaknya adalah 5 kali panjang kali lebar, 5 kali 13 kali 4 sama dengan 260 cm kuadrat. Luas permukaannya adalah 2 kali luas alas ditambah luas sisi tegaknya, yaitu 40 akar 3 ditambah 260 cm kuadrat. Selanjutnya kita menganalisis kembali solusinya, apakah perlu diperbaiki atau tidak. Jika sudah benar, kita menuju ke langkah selanjutnya, yaitu mengidentifikasi model, yaitu dengan cara mempresentasikan hasil kerja sehingga diperoleh umpan balik untuk perbaikan ke depannya. Contoh yang kedua, sebuah lilin berbentuk 5 segi 4 dengan alas persegi memiliki panjang sisi 10 cm dan tinggi lilin 15 cm. Lilin tersebut dinyalakan sehingga tingginya berkurang hingga tersisa 1/3 bagian seperti nampak pada gambar. Bagaimana caramu menghitung volume lilin yang tersisa sekarang? Diketahui 5 segi 4 dengan alas persegi, sisi awalnya 10 cm dan sisi setelah lilin berkurang adalah 6 cm. Kemudian tinggi limas 15 cm dan tinggi sisanya 1/3 bagian. Ditanya volume lilin yang tersisa. Berikut adalah sketsa lilin. Ini merupakan bagian lilin yang tersisa. Kemudian ini merupakan bagian lilin yang berkurang. Kita diminta untuk mengetahui volume lilin yang tersisa. Dijawab, setelah lilin dinyalakan, tingginya berkurang hingga tersisa 1/3 bagian.
Tinggi awalnya adalah 15 cm. Tinggi sisanya 1/3 dikali 15 sama dengan 5 cm. Sehingga tinggi yang berkurang adalah 15 dikurangi 5 sama dengan 10 cm. Selanjutnya, volume sisanya adalah volume semula dikurangi volume lilin yang berkurang, yaitu 1/3 dikali luas alas dikali tinggi semula dikurangi 1/3 dikali luas alas dikali tinggi berkurang. Kita tahu bahwa luas alas adalah sisi kali sisi karena berbentuk persegi. Sisi awal 10 cm dan sisi akhirnya adalah 6 cm. Sehingga volume semula adalah 1/3 dikali 10 kali 10 kali 15 dan volume berkurang adalah 1/3 dikali 6 kali 6 kali 10 sama dengan 500 dikurangi 120 sama dengan 380 cm3. Sekian mengenai bangun ruang sisi datar khususnya prisma dan limas dalam kaitannya dengan STEM. Bagaimana? Menarik bukan? Setelah kita belajar penerapannya dalam STEM, diharapkan dapat memotivasi siswa agar mampu mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Ingat, matematika adalah ilmu yang aplikatif sehingga penting untuk mempelajari dasar kaitannya dengan ilmu lain. Semangat belajar, ikuti kata hatimu untuk mewujudkan mimpi-mimpi indahmu ke depan. To change the world, follow your dream. Goodbye.